Jika kamu mengharapkan berkah dari Allah, maka bersikaplah baik kepada hambanya. Assalamualaikum sahabat santri, selamat datang di channel John Santri. Semoga sahabat santri selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini, kita akan membahas kutipan nasihat dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Baiklah, mari kita mulai pembahasannya. Jika kamu mengharapkan berkah dari Allah, maka bersikaplah baik kepada hambanya. Kutipan nasihat dari Abu Bakar As-Siddiq tersebut mengajarkan kita tentang pentingnya berbuat baik kepada sesama sebagai salah satu cara untuk mendapatkan berkah dari Allah. Dalam banyak kepercayaan, termasuk Islam, berbuat baik kepada orang lain dianggap sebagai perbuatan yang mencerminkan kebaikan hati dan kemurahan Allah sendiri. Berikut adalah penjelasan rinci tentang kutipan tersebut. Pertama adalah konsep berkah. Berkah bisa diartikan sebagai kebaikan atau manfaat yang bisa diberikan oleh Allah kepada hambanya. Berkah ini tidak hanya terbatas pada materi, tetapi juga kesehatan, kebahagiaan, dan keberhasilan dalam berbagai aspek kehidupan. Yang kedua, berbuat baik kepada sesama. Berbuat baik kepada sesama mencakup banyak hal, seperti membantu mereka yang membutuhkan, berbicara dengan sopan, menghormati perasaan orang lain, dan menjauhi perbuatan yang bisa menyakiti hati atau merugikan orang lain. Yang ketiga, hubungan antara berbuat baik dan berkah. Ketika seseorang berbuat baik, ia tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga menanamkan benih kebaikan yang akan tumbuh dan kembali kepadanya dalam bentuk berkah. Ini seperti hukum sebab akibat. Apa yang kita tanam, itu yang akan kita tuai. Keempat, mengapa penting berbuat baik kepada hambanya? Dalam konteks kutipan ini, hambanya merujuk kepada semua makhluk ciptaan Allah, termasuk manusia. Berbuat baik kepada mereka adalah cara kita menunjukkan rasa syukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Yang kelima adalah berbuat baik sebagai cerminan iman. Berbuat baik juga merupakan cerminan dari keimanan seseorang. Seorang yang beriman akan selalu berusaha untuk berbuat baik karena ia percaya bahwa itu adalah bagian dari ajaran agamanya dan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang keenam adalah manfaat berbuat baik bagi diri sendiri. Selain mendapatkan berkah dari Allah, berbuat baik juga memberikan manfaat bagi diri sendiri, seperti perasaan puas dan bahagia karena telah melakukan sesuatu yang positif, serta membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Ketujuh, berbuat baik tanpa harapkan balasan. Penting untuk diingat bahwa berbuat baik seharusnya dilakukan tanpa harapan akan mendapatkan balasan. Niat yang tulus dalam berbuat baik adalah kunci untuk mendapatkan berkah yang sebenarnya. Bagaimana cara berbuat baik kepada orang yang sulit didekati? Berbuat baik kepada seseorang yang sulit didekati bisa menjadi tantangan, tetapi ada beberapa langkah yang dapat Anda coba. Pertama, pahami batasan mereka. Setiap orang memiliki batasan pribadi, dan menghormati batasan tersebut adalah bentuk kebaikan. Jangan memaksa interaksi jika mereka tampak tidak nyaman. Kedua,
Gunakan bahasa tubuh yang terbuka. Bahasa tubuh yang terbuka dan ekspresi wajah yang ramah dapat membuat Anda terlihat lebih mudah didekati. Misalnya, menjaga kontak mata yang singkat dan tersenyum ketika bertemu pandang dengan mereka. Ketiga, dengarkan dengan aktif. Menjadi pendengar yang baik menunjukkan bahwa Anda peduli. Dengarkan apa yang mereka katakan tanpa menginterupsi dan tunjukkan empati terhadap perasaan atau situasi mereka. Keempat, tawarkan bantuan atau dukungan. Menjadi tutor, guru, atau konselor bagi seseorang yang membutuhkan dapat menjadi cara untuk menunjukkan kebaikan tanpa perlu banyak bicara. Kelima, jangan bergosip atau mengeluh. Menjaga percakapan positif dan tidak bergosip atau mengeluh tentang masalah pribadi Anda sendiri dapat menciptakan lingkungan yang lebih nyaman bagi orang lain. Keenam, gunakan suara yang lembut dan menenangkan. Cara Anda berbicara dapat mempengaruhi bagaimana orang lain merespon Anda. Berbicara dengan suara yang lembut dan menenangkan dapat membuat orang lain merasa lebih aman di sekitar Anda. Ketujuh, jadilah sabar. Orang yang sulit didekati mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk membuka diri. Bersabar dan memberikan mereka ruang yang mereka butuhkan dapat membantu membangun kepercayaan. Ingatlah bahwa berbuat baik bukan hanya tentang apa yang Anda lakukan, tetapi juga tentang sikap dan niat Anda. Keikhlasan dalam berbuat baik akan terpancar dan dapat menumbuhkan dinding yang dibangun oleh orang yang sulit didekati. Ada beberapa tips lain untuk berkomunikasi dengan orang yang sulit didekati. Berikut adalah beberapa tips tambahan untuk berkomunikasi dengan orang yang sulit didekati. Yang pertama, menciptakan suasana yang nyaman. Sebelum membahas topik yang sulit, coba buat orang tersebut merasa nyaman. Berikan pujian atau ekspresi atas hal-hal yang telah mereka lakukan dengan baik. Kedua, menghindari konfrontasi langsung. Gunakan pendekatan yang tidak konfrontatif. Alih-alih mengkritik secara langsung, coba sampaikan masukan atau saran dengan cara yang lebih halus. Ketiga, menggunakan kata saya daripada Anda. Menggunakan kata saya dapat mengurangi rasa defensif. Misalnya, saya merasa khawatir ketika, daripada menggunakan Anda membuat saya khawatir. Keempat adalah menyampaikan empati. Tunjukkan bahwa Anda memahami dan peduli dengan perasaan mereka. Empati dapat membangun jembatan komunikasi. Kelima, menjaga ketegasan dengan hormat. Tetap tegas dalam menyampaikan pendapat Anda. Tetap lakukan dengan cara yang menghormati pendapat orang lain. Keenam, mengakui peran Anda. Dalam konflik atau masalah, akui jika Anda juga memiliki bagian dalam masalah tersebut. Ini menunjukkan kesediaan untuk bekerja sama mencari solusi. Ketujuh, menghindari kata-kata yang memancing emosi. Hindari menggunakan kata-kata yang dapat memicu emosi negatif atau reaksi defensif. Kedelapan, menawarkan solusi, bukan hanya mengeluh. Ketika membahas masalah, sertakan juga solusi yang mungkin bisa diterapkan. Kesembilan, menggunakan humor dengan bijak. Humor yang tepat dapat meredakan ketegangan.
tetapi pastikan itu tidak menyinggung atau meremehkan. Kesepuluh, menghargai usaha mereka. Jika orang tersebut membuat usaha untuk berkomunikasi atau berubah, tunjukkan penghargaan Anda. 11. Menggunakan teknik deeskalasi verbal. Teknik ini meliputi mendengarkan, tetapi tenang, dan mencari kebutuhan tersembunyi di balik perilaku mereka. 12. Menghindari pemicu. Jika Anda tahu ada topik atau kata-kata tertentu yang dapat memicu reaksi negatif, hindari membicarakannya. 13. Menggunakan pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka dapat mendorong diskusi dan memberikan kesempatan bagi orang tersebut untuk berbagi pandangan mereka. 14. Mengakui dan menghargai perspektif mereka. Bahkan jika Anda tidak setuju, mengakui bahwa pandangan mereka valid dapat membantu dalam membangun dialog yang konstruktif. 15. Menghindari perdebatan. Fokus pada pemecahan masalah bersama daripada berdebat siapa yang benar atau salah. Ingatlah bahwa komunikasi yang efektif seringkali membutuhkan waktu dan kesabaran. Teruslah berusaha untuk memahami dan berkomunikasi dengan cara yang positif dan konstruktif. Memperbaiki hubungan setelah seseorang menolak berbicara bisa menjadi proses yang rumit. Tetapi, ada beberapa langkah yang dapat Anda pertimbangkan. Pertama yaitu beri waktu dan ruang. Mungkin orang tersebut membutuhkan waktu untuk merenung atau menenangkan diri. Memberi mereka ruang dapat menunjukkan bahwa Anda menghormati perasaan dan kebutuhan mereka. Kedua yaitu refleksi diri. Gunakan waktu ini untuk memikirkan hubungan Anda dan tindakan Anda sendiri. Apakah ada sesuatu yang bisa Anda lakukan berbeda? Apakah ada kesalahan yang perlu Anda akui? Ketiga yaitu komunikasi terbuka. Jika mereka bersedia berbicara lagi, pastikan untuk mendengarkan dengan hati terbuka dan tanpa menghakimi. Komunikasi yang jujur dan empati sangatlah penting. Keempat yaitu minta maaf. Jika Anda merasa telah melakukan kesalahan, jangan ragu untuk meminta maaf. Pengakuan dan penyesalan yang tulus bisa menjadi langkah pertama dalam memperbaiki hubungan. Kelima yaitu ubah pendekatan Anda. Jika pendekatan Anda sebelumnya tidak berhasil, mungkin perlu mencoba cara yang berbeda. Mungkin lebih lembut, lebih sabar, atau lebih memahami. Keenam yaitu tetapkan batasan yang sehat. Pastikan bahwa upaya Anda untuk memperbaiki hubungan tidak melanggar batasan pribadi Anda atau orang lain. Hubungan yang sehat memerlukan rasa saling menghormati. Ketujuh, dapatkan dukungan. Berbicara dengan teman, keluarga, atau profesional dapat memberikan perspektif baru dan dukungan emosional yang Anda butuhkan. Kedelapan, ketahui kapan harus mundur. Terkadang meskipun sulit, Anda harus mengakui bahwa hubungan mungkin tidak dapat diperbaiki dan belajar untuk melepaskan dengan damai. Ingatlah bahwa tidak semua hubungan dapat atau harus diperbaiki. Penting untuk mengevaluasi apakah hubungan tersebut sehat dan layak untuk diperjuangkan. Jika Anda memutuskan untuk melanjutkan, lakukan dengan niat yang baik dan komitmen untuk
perubahan positif. Kutipan Abu Bakar As-Siddiq ini mengandung hikmah yang sangat mendalam tentang hubungan antara berbuat baik kepada sesama dan menerima berkah dari Allah. Baiklah, pada tahap akhir, kita akan mencoba menggali hikmah dari kutipan tersebut. Pertama, kebaikan menular. Ketika kita berbuat baik kepada orang lain, kita sebenarnya sedang menyebarluaskan energi positif. Energi ini bisa menular dan mendorong orang lain untuk juga berbuat baik. Ini seperti efek domino, satu tindakan baik bisa memicu banyak tindakan baik lainnya. Kedua, berkah tidak selalu materi. Berkah dari Allah tidak selalu materi dalam bentuk materi seperti uang atau barang. Berkah bisa berupa kesehatan, kebahagiaan, kedamaian hati, atau hubungan yang harmonis dengan orang lain. Dengan berbuat baik, kita akan membuka pintu untuk menerima semua jenis berkah ini. Ketiga adalah menghidupkan empati. Berbuat baik kepada orang lain mengajarkan kita untuk berempati. Empati adalah kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Dengan empati ini, kita bisa menjadi lebih peka terhadap kebutuhan dan perasaan orang lain. Keempat, membangun hubungan yang baik. Kebaikan adalah fondasi yang kuat untuk membangun hubungan yang baik dengan sesama. Orang cenderung tertarik kepada mereka yang memiliki hati yang baik dan tulus. Kelima, kebaikan sebagai ibadah. Dalam banyak agama, termasuk Islam, berbuat baik kepada sesama dianggap sebagai bentuk ibadah. Jadi, ketika kita berbuat baik, kita tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga sedang beribadah dengan Allah. Keenam, kebaikan membawa ketenangan. Berbuat baik dapat memberikan rasa tenang dan damai dalam hati. Ini karena kita tahu bahwa kita telah melakukan sesuatu yang positif dan bermanfaat bagi orang lain. Ketujuh, kebaikan sebagai cermin diri. Cara kita memperlakukan orang lain mencerminkan siapa kita sebenarnya. Dengan berbuat baik, kita menunjukkan nilai-nilai dan karakter yang baik dalam diri kita. Kedelapan, kebaikan membuka pintu maaf. Ketika kita berbuat baik, kita juga lebih mudah untuk memaafkan kesalahan orang lain. Ini karena kita memahami bahwa setiap orang bisa membuat kesalahan, dan kebaikan adalah tentang memberi kesempatan kedua. Kesembilan, kebaikan sebagai investasi akhirat. Bagi yang beragama, berbuat baik di dunia ini dianggap sebagai investasi untuk kehidupan akhirat. Kebaikan yang kita lakukan akan menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Kesepuluh, kebaikan membuat dunia lebih baik. Bayangkan jika setiap orang di dunia ini berbuat baik kepada satu sama lain, dunia akan menjadi tempat yang jauh lebih baik. Kebaikan kita, meskipun kecil, adalah bagian dari perubahan besar itu. Jadi, hikmah dari kutipan di atas adalah bahwa dengan berbuat baik kepada sesama, kita tidak hanya membantu mereka, tetapi juga membantu diri kita sendiri untuk mendapatkan berkah dan kebahagiaan yang lebih besar dalam hidup. Kebaikan adalah kunci untuk membuka pintu berkah dari Allah.
Baiklah sahabat santri, semoga pembahasan ini bermanfaat untuk kita. Jika Anda mempunyai pengalaman atau pendapat lain, silakan ketik di kolom komentar. Karena pengalaman atau pendapat sahabat santri sungguh sangat membantu kita untuk belajar menjadi lebih baik. Jika sahabat santri menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dan bagikanlah video ini supaya bermanfaat. Terima kasih sudah mengunjungi channel John Santri. Wassalam.